Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Azlatin. Di sini saya akan mempresentasikan produk jasa yang ingin saya jual, yaitu dengan brand konsultan IT Buana. Apa sih konsultan IT Buana itu? Konsultan IT Buana merupakan perusahaan jasa konsultan IT bagi para pebisnis yang baru memulai bisnisnya di bagian pembuatan software untuk membantu meningkatkan strategi marketing. Kenapa sih membuat konsultan IT Buana? Karena banyaknya para pebisnis startup yang harus menutup tokonya karena kurangnya pemasukan akibat dari tidak adanya software yang mendukung dalam peningkatan manajemen bisnisnya. Sehingga di sini saya ingin memberikan kontribusi terhadap para pebisnis yang baru memulai bisnisnya dengan membantu membangun software developernya. Di sini merupakan target dan realitas omset dan profitnya. Untuk target omset sendiri itu 100 juta dan target profitnya 40 juta. Realisasinya itu omsetnya itu 100 juta dan profitnya itu 60 juta. Untuk sasarannya ini di sini para pebisnis dari semua kalangan, usia dan gender juga. Yang penting mereka baru memulai bisnis dan mau dibuatkan software untuk bisnisnya. Lalu untuk agar customer tahu ada konsultan IT Buana, di sini kami mempromosikannya di media sosial dan juga menyebar brosur. Di sini juga konsultan IT Buana juga pastinya jika ingin bekerja sama dengan kami, harganya pasti lebih murah dan pembuatan software cepat, ada proses sampai akhir atau maintenance, desain lebih menarik, dan juga membuat user mudah dalam menggunakan softwarenya. Lalu untuk kompetitornya itu di sini zaman sekarang itu banyak banget perusahaan konsultan IT yang berdiri dan itu tetap saya jadikan motivasi untuk saya dalam membangun perusahaan konsultan IT saya lebih baik lagi dan lebih bagus lagi dibanding kompetitor. Lalu keunggulan kompetitor itu pastinya orang-orang yang bekerja itu sudah lebih berpengalaman karena saya sendiri pun dalam memulai bisnis ini masih baru. Keunggulan konsultan IT Buana dibanding kompetitor itu pastinya lebih menarik di bidang desain karena yang bekerja itu anak-anak milenial yang tahu model atau desain zaman sekarang dan pastinya lebih menarik. Lalu untuk strategi marketingnya itu pertama kami menawarkan melalui media sosial ataupun secara langsung ke target, lalu melayani klien yang baik dan mempermudah klien dalam pembuatan software. Di poin ketiga ini, banyaknya klien yang masih awam akan mengenai tools atau software dalam pembuatan software ini, kami di sini membantu dengan menjelaskan secara detail apa saja yang memang dibutuhkan oleh klien. Jika ada klien yang ingin memakai jasa kami, klien tersebut bisa membuka website kami, lalu mendaftarkan akun, login, isi biodata, pilih paket produk jasa yang diinginkan dan dibutuhkan, lalu nanti ada customer service yang akan menghubunginya untuk selanjutnya. Di sini ada sumber daya manusianya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Konita Azlatin. Di sini saya menganalisis kebutuhan klien, di mana sebelum klien kami buatkan software, pastinya kami harus analisis dulu apa saja yang memang diperlukan oleh si klien ini. Lalu ada David Chandra Wijaya, itu sebagai PIC produksi, itu dalam pembuatan prototype sebelum dibuatkan softwarenya, terus juga sebelum decoding oleh programmer, pastinya harus dibuat prototipenya terlebih dahulu. Lalu ada PIC pemasaran, yaitu Widi Santa Fahada, itu dia memasarkan produk atau berkomunikasi langsung dengan klien baik di sosial media maupun langsung. Lalu ada PIC sumber daya, yaitu Muhammad Syafiq Adiaskur. Di sini dia bekerja untuk mencari orang-orang yang memang ahli untuk di perusahaan kami dan juga pastinya untuk mengevaluasi setiap kinerja dari pekerja. Lalu ada PIC keuangan, yaitu Neneng Galis, pastinya untuk mengelola keuangan perusahaan.
Lalu apa saja peralatan dan bahan baku yang dibutuhkan di perusahaan kami itu pastinya laptop, lalu ada website, server, domain, dan hosting. Lalu kami di sini juga ingin bermitra pastinya. Yang pertama itu mitra kami butuhkan penyedia perangkat keras atau hardware dengan kewajibannya menyediakan perangkat untuk kebutuhan kantor. Lalu ada penyedia jasa keuangan yaitu untuk mengatur sistem dan alat pembayaran. Ketiga, ada penyedia jasa atau hosting untuk memberi domain kepada website yang telah selesai dikerjakan. Untuk biaya produknya sendiri, untuk pembuatan PT-nya itu membutuhkan 10 juta, laptop itu 15 juta, programmer 5 juta, hosting dan domain 10 juta, lalu ada server 5 juta. Untuk promosinya itu kami membutuhkan uang 5 juta, untuk pembuatan website itu 0 rupiah, dan biaya lain-lainnya 5 juta. Ini merupakan perkiraan pendapat dari bulan Oktober hingga November, di mana income-nya itu 50 juta dan dengan expense itu 40 juta, sehingga laba bersihnya itu yaitu 10 juta. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.